Pemirsa, tim tabur Kejaksaan Negeri Samarinda mengamankan seorang terpidana penyelewengan pajak di Bandara Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur. Pihak terpidana memprotes pengamanan yang dinilai tidak sesuai prosedur. Viralkan, orang ada suratnya, ditangkap suratnya. Perdebatan terjadi saat tim tabur Kejaksaan Negeri Samarinda berusaha mengamankan MN, terpidana kasus penyelewengan pajak. Ada perlawanan dari tim pengacara NM pada Sabtu lalu 30 Juli 2022 di Bandara Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Kuasa hukum terpidana menilai pengamanan tidak sesuai prosedur dan keberatan jika kliennya disebut masuk dalam daftar pencarian orang. Hingga saat ini pihak terpidana masih melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung. Merasa keberatan Pak, tetapi merasa keberatan itulah kita tuangkan nanti ke itu. Dan saya minta petunjuk keberatan saya, ini keberatan saya dan mohon petunjuk Pak. Langkah apa yang kami akan laksanakan demi terwujudnya keadilan yang berkemanusiaan. Itu aja. Padahal selama ini yang bersangkutan tidak pernah DPO Pak ya? Nah, ini kan sudah ada dokumen tadi. Siap. Bukan saya yang bilang itu Pak. Dia keluar resmi, negara mengeluarkan. Sementara pihak Kejaksaan Negeri Samarinda menyampaikan pihak kuasa hukum menghalangi upaya petugas membawa MN ke Samarinda dan menurut pihak Kejaksaan, pengamanan sudah sesuai prosedur. Kami tegaskan bahwa kami tidak ada melakukan penangkapan ataupun penahanan, melainkan pengamanan untuk diserahkan kepada jaksa eksekutor untuk melaksanakan eksekusi terhadap terpidana. Kemudian sempat terjadi penghadangan dari pihak keluarga pengacara dengan beberapa masa yang tidak diketahui. Kemudian kita coba mengajak diskusikan dengan baik, namun upaya kita dalam hal menyampaikan langkah-langkah apa yang kita tempuh ternyata mendapat respon yang agak kurang baik. MN adalah terpidana kasus penyelewengan pajak yang merugikan negara 6,5 miliar rupiah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Asu Andi Marmin, TV One mengabarkan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai suatu berita di media massa mengenai seseorang wajib pajak yang mengkorupsi pajak. Oke. Jadi di sini saya akan memberikan definisi pajak terlebih dahulu. Pajak adalah pungutan yang diberikan kepada perseorangan atau perusahaan untuk membangun pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selanjutnya saya akan membahas yaitu tentang kedudukan hukum pajak yang terkandung di video tersebut. Di video tersebut telah melanggar hukum pajak karena pajak menganut paham imperatif, berarti pungutan pajak yang tidak dapat ditunda. Fungsi koruptor itu melanggar asas hukum pajak karena dia tidak membayarkan pajak kepada negara. Karena pajak adalah pungutan wajib yang diberikan ke bendahara pemungutan pajak. Tapi pada video ini si wajib pajak tersebut tidak membayarkan pajak kepada bendahara pemungutan pajak. Jadi kesimpulannya mengenai cuplikan di atas, pajak merupakan pungutan wajib yang digunakan untuk meningkatkan fasilitas negara, dan jika pajak tersebut tidak dibayarkan, maka wajib pajak yang membayar pajak tersebut akan dikenakan denda ataupun kurungan sebesar yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Oke, pada saat ini si koruptor tersebut telah dikenakan sanksi berupa kurungan sebesar 3 tahun penjara dan denda sebesar 10 juta rupiah. Jadi pada kesimpulan video di atas, pajak merupakan pungutan wajib yang digunakan untuk meningkatkan fasilitas negara. Jika tidak dibayarkan, pajak tersebut akan diberikan denda ataupun kurungan yang telah disepakati oleh Direktorat Pajak. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kurang pembahasan mengenai kami menyelesaikan atau membahas
berita tersebut. Terima kasih.